Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Keutamaan sholat tarawih berjamaah, Masjid Babu Salam. Channel Media Suara Demokrasi. Sumeneb, Senin 27 Maret tahun 2023. Keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini sangat banyak sekali bagi umat Islam, apalagi bisa kita kerjakan dengan berjamaah di masjid maupun di mushola, karena sholat tarawih hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan saja. Maka dari itu, setiap malam, waktu Isya tiba, para jamaah Masjid Babu Salam berbondong-bondong datang ke masjid untuk melakukan sholat Isya, sholat tarawih dan witir berjamaah di masjid. Hal itu dilakukan demi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, dengan harapan mendapatkan segala ampunan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah di bulan suci Ramadan ini. Semua itu bisa didapatkan dengan menjalankan sholat tarawih secara rutin dan ikhlas dengan mengharapkan keberkahan dari Allah. Ahad 26 Maret 2023, sholat tarawih di malam yang kelima ini nampak terlihat jamaah masih memadati Masjid Babu Salam untuk melakukan sholat Isya, tarawih dan witir berjamaah, dikarenakan mengharap untuk mendapatkan keutamaan di setiap malam sholat tarawih itu. Perlu kita pahami, keutamaan sholat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah di masjid diantaranya. 1. Diampuni dosa yang kita lakukan, karena bulan suci Ramadan ini berbagai jenis pintu pengampunan dibukakan bagi orang yang beriman. 2. Melapangkan rezeki, karena bulan suci Ramadan ini penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. 3. Dapat pahala yang berlipat ganda bisa meningkat hingga 27 derajat. 4. Dapat pahala seperti sholat semalam penuh, apalagi disertai dengan ibadah lain seperti tadarus Al-Quran, pahala yang didapatkan juga semakin meningkat. 5. Dapat memakmurkan masjid itu sendiri, karena masjid akan menjadi lebih ramai dipenuhi oleh jamaah dan ibadah yang dilakukan juga semakin berkualitas sehingga akan membawa banyak manfaat untuk kita semua. 6. Bisa menjaga hubungan tali silaturahmi dengan sesama muslim, karena kita akan saling bertemu dengan sesama muslim. Menjaga silaturahmi adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Hubungan antara umat harus dijaga dengan baik untuk meningkatkan keimanan dan juga kekuatan. 7. Bisa menyempurnakan ibadah kita, karena keutamaan sholat tarawih adalah untuk menyempurnakan ibadah yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. 8. Dapat sarana menambah ilmu agama, karena setiap jeda sholat tarawih dan witir di masjid, imam selalu memberikan ceramah kultum pada jamaah. 9. Akan meningkatkan kesehatan tubuh, disadari atau tidak jika melakukan salat akan meningkatkan kesehatan tubuh kita, karena mengerjakan salat itu akan meningkatkan aktivitas fisik karena seluruh gerakan yang dilakukan sama halnya dengan melakukan olahraga. 10. Meningkatkan kesehatan mental kita, karena keutamaan sholat tarawih yang terakhir adalah bisa menyiapkan mental. Mau bagaimanapun ketika sedang menjalankan ibadah sunnah, ketika puasa pikiran akan berfokus pada keberkahan. Bahaya mengganggu mau tidak mau akan hilang dengan sendirinya. Menjalankan sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam selama bulan Ramadan. Setiap kita melakukan sholat tarawih, itu memiliki keutamaan yang istimewa dari sholat yang lain. Dikutip dari beberapa sumber, berikut keutamaan sholat tarawih di setiap malamnya di bulan suci Ramadan ini. Keutamaan sholat tarawih pada malam pertama, dosa orang mukmin yang melakukan tarawih akan diampuni seperti kita baru dilahirkan ke dunia ini. Keutamaan sholat tarawih pada malam kedua, orang yang salat tarawih akan diampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Keutamaan sholat tarawih pada malam ketiga, malaikat di bawah arasy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Keutamaan sholat tarawih pada malam keempat, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala seseorang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Keutamaan
Sholat tarawih pada malam kelima, Allah memberikan pahala seperti pahala seseorang yang salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat tarawih pada malam keenam, Allah memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Makmur dan setiap batu dan tanah pun memintakan ampunan untuknya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ketujuh, seakan-akan menemui zaman Nabi Musa AS dan menolongnya dari serangan Firaun dan Haman. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-8, Allah memberi anugerah sebagaimana anugerah yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-9, seakan-akan beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Keutamaan sholat tarawih pada malam yang ke-10, Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11, kelak ia akan meninggal dunia seperti keadaan di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-12, pada saat hari kiamat wajahnya bersinar bagaikan bulan di malam purnama. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-13, pada saat hari kiamat ia akan selamat dari segala macam keburukan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bahwa ia melakukan salat tarawih. Maka Allah tidak akan menghisapnya kelak di hari kiamat. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-15, para malaikat penyangga arsy dan para malaikat penjaga kursi kerajaan langit akan memintakan ampunan untuknya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-16, Allah mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga baginya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-17, akan diberi pahala sebagaimana pahala para nabi. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18, malaikat berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan kedua orang tuamu." Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-19, Allah akan mengangkat derajatnya di surga. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20, orang yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-21, Allah akan membangun rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuknya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-22, jika hari kiamat tiba maka ia akan selamat dari segala macam kesusahan dan kebingungan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-23, Allah akan membangun kota di dalam surga untuknya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-24, akan memperoleh 24 doa yang mustajab. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-25, Allah akan menghilangkan siksa kubur darinya. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-26, Allah akan meningkatkan pahalanya selama 40 tahun. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-27, di hari kiamat ia melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat sambaran kilat. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-28, Allah akan mengangkat 1000 derajat baginya di surga. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-29, Allah akan memberikan pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-30, Allah berkata, "Makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah di telaga Kautsar. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku." Itulah keutamaan-keutamaan dari melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Selain itu takmir Masjid Babu Salam terus menggelar buka puasa bersama dengan para jamaah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam di seluruh dunia. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini yang penuh rahmat dan barokah untuk meningkatkan keimanan dan imanan dengan penuh iman, wahtisaban dan penuh ihtisab perhitungan. Ikhlas karena Allah, puasa bernilai lain. Gufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Yang bumi dosa sebelumnya
dosa dari Allah yang bunyi dosa kalake bunyinya sikap dosa kalake bagi ada kira beda pasti itu dosa kalake beda lagi sikap dosa kalake ada pasti ada orang mesti pernah kalian nama boleh dari Allah makin waktu itu tepat mungkin salah makin perbaiki contoh memperbaiki karena Allah misalnya pun resa bulan puasa tak ke masjid makin waktunya momentum yang tepat lakukanlah sholat berjamaah di masjid. Nah contoh bukan tempat tak bisa tempat tak bisa ya berjamaah yang tidak biasa berjamaah banyak sehingga mudah-mudahan dengan melakukan sholat berjamaah dengan penuh iman dan kita karena Allah dosa kita diampuni sebelum itu saja. Hasil terpenting konkanero kenapa bener si aku kasar apa yang menyebabkan besar ada dari pidana besar ada pidana jika menurut sekuat silakannya orang mateng sampingan gak bau cinceng sarong sebut ini cinceng rok cinceng ruku kolpai karukuna kolpai karuku pas tahu silakan rogi teman tuh jangan salah saya bener pun nomor agama rumah bener sampurana tak berikut yang lain yang membuat bersegan dero ajari berisingku saya dero nyata kira mereka sampurana dulu minta maaf bukan saya salah mas tapi ketua takdirnya mas dan sana santun nggak dari apa ketua takdir masih bagus sana apa macam-macam berkomok itu sudah ditokar bila tokar bila nafsu yang mana saya artinya lorok jalan saya takul lidor jalan setan masuk neraka ini tapi maka ada mulai makan siapakah saat tokaran mulai bilang dulu mana bisa terusan ambuh satu orang bener tangan lain saya salah maaf insya Allah bisa boleh saya mudah-mudahan yang boleh disampaikan oleh Allah. Saya terakhir boleh berat pengumuman. Nah ini kan kultur lestari teman. Tak boleh ketemu orang apa. Tak kritik cara pasti ini. Pengumuman pertama, makro sekarang kong. Takbir masjid merencanakan tahun ini. Kali itu sekarang ekor ada iftar saum atau iftar demi buka bersama. Takjil dapat persilangan Nabi pecahan korek itikaf pesertaan telepon orang bersih terus buka pak orang saya itikaf mereka pesertaan insya Allah telepon orang angkut Joko insya Allah itu bila boleh pernah mulai jeke tinggal mereka bila benda pak benda boleh benda pak apa bentuk banyak baik siapa yang bersiapa yang nasi kodakan bukan berkurma aing tak tanggung berlima dus 10 dus bertelur dus kurma berselima kilo 10 kilo nasi 40 kotak bersiapa yang ngobong 1 juta tambah beres orang yang tak fitnah ini
sekian. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya.